Saat itu Shena sama dokter anak diresepkan obat paracetamol yang beracun itu. Paracetamol itu kan obat yang sudah lama ya, Bu ya? Betul, Dok. Maksudnya beracun, paracetamol yang mana nih, Bu? Ada mereknya kah? Generik kah? Atau apa? Dokter itu bilang, kasihan banget ini anak nggak akan bisa sembuh. Dia bilang nggak akan ada caranya lagi untuk mengembalikan kondisinya seperti semula. Bahkan di luar negeri juga nggak ada. Dokter baru bilang ke saya, anak ibu menderita gagal ginjal stadium 3. Bayangin dok, bayangin dalam waktu yang sangat cepat. Anak saya ketika hasil labnya itu keluar, langsung divonis gagal ginjal stadium 3. Sorenya anak saya keluar lagi tes labnya. Itu dokter bilang ke saya, ibu nih anak gagal ginjalnya itu meningkat ke stadium 6. Anak ibu seluruh organ tubuhnya sudah rusak, termasuk otaknya. Mudah-mudahan kalian masih ingat kejadian yang sangat viral tahun 2022, di mana banyak korban gagal ginjal akut. Benar ya? Karena obat paracetamol ya pada waktu itu ya. Betul, Dan hari ini di depan saya dari keluarga korban. Ibu Desi, Ibu Soliha, dan adiknya namanya Shena. Shena ini adalah korban? Iya, salah satu korban, dok. Shena bisa ikut podcast? Belum, tapi dia belum bisa merespon gitu. Jadi belum bisa diajak komunikasi. Belum bisa diajak komunikasi? Belum bisa merespon? Belum bisa, dok, semenjak itu minum obat itu. Ibu, saya mau tanya, sebelumnya sehat? Masya Allah, Shena itu sebelum minum obat itu tahun 2022 September tuh Shena sehat, anak normal pada umumnya. Sudah lahirnya normal, dia bertumbuh sesuai dengan usianya, dia sudah mulai les, mulai ngaji gitu, dok. Gak ada ketertinggalan apapun? Gak ada, Masya Allah, dia tuh luar biasa, anaknya aktif, pinter, Masya Allah gitu. Di tahun 2022? Oke. Umur berapa tahun 2022-nya? 4 tahun 8 bulan. 4 tahun 8 bulan. Dan tidak ada masalah kesehatan sedikit pun? Tidak ada sama sekali, dok. Aktif, sehat? Aktif, sehat. Oke, sudah sekolah pada waktu itu? Baru les berhitung dan membaca. Oke, lalu kejadiannya? Jadi awalnya itu, dok, September 2022 itu, Shena itu sakit demam, batuk, pilek gitu, dok. Dan demam itu tinggi banget, 40 derajat. Jadi saya bawa ke dokter anak di salah satu rumah sakit. Saat itu belum viral, belum ramai kasus ini. Jadi saat itu Shena sama dokter anak diresepkan obat paracetamol yang beracun itu. Paracetamol yang beracun? Kok paracetamol itu kan obat yang sudah lama ya, Bu ya? Betul, maksudnya beracun, paracetamol yang mana nih, Bu? Ada mereknya kah? Generik kah? Atau apa? Yang generik. Jadi memang itu dari BPJS biasanya kasih itu yang nggak ada mereknya, cuma paracetamol, tapi produksinya PT Avi Farma. Oke, generik ya, Bu ya, berarti ya? Oke, dan diminum oleh adik Shena? Iya, betul, dok. Selama 2 hari, 2 hari dia minum obat itu, tapi pas hari kedua dia bilang sama saya itu, dok, saat itu dia bilang, Bunda, Shena mau pipis tapi nggak bisa keluar. Itu. Saat itu dia bilang kayak gitu. Saat itu saya nggak pikir macam-macam ya, dok, karena dulu kan belum ada kasus, maksudnya belum ramai kasusnya. Jadi saya pikir tuh Shena cuma dehidrasi karena dia demam. Saya bawa ke rumah sakit yang sama, dipasang kateter, nggak keluar pipisnya juga. Di hari kedua perawatan langsung dicek darah, ternyata kandungan racun urem kreatinnya udah tinggi. Terima kasih. Jadi dokter anak itu langsung rujuk ke RSCM karena nggak bisa pipis dan urem kreatinnya tinggi. Dokter di sana bilang pasti berhubungan dengan ginjal dan harus cepat dibawa ke sana, harus melakukan cuci darah. Terus saya langsung bawa sorenya ke RSCM, dok. Itu cuma demam batuk pilek biasa? Itu cuman itu aja, dok. Karena kan biasanya kalau anak-anak batuk pilek tuh pasti disertai demam ya, dok. Itu karena itu aja. Jadi saya bawa ke rumah sakit karena demam tinggi, saya takutnya kejang. Dikasih minum obat itu, langsung nggak bisa pipis. 2 hari makan obat itu? Obatnya juga masih banyak, dok. Jadi belum sampai yang banyak banget dia minum, enggak. Oke. Lalu langsung dicuci darah? Cuci darah, dengan keadaan Shena masih sadar. Karena alhamdulillahnya saya cepat bawa dia ke RSCM ya, dok. Jadi dulu itu kondisi Shena masih dalam keadaan sadar, cuman ada bengkak-bengkak sedikit di bagian wajah. Shena cuci darah, masuk ruang rawat PICU.
Setelah 2 kali Shena cuci darah, pipisnya sudah mulai keluar. Jadi dokter pikir kondisinya sudah membaik. Itu dok. Jadi akhirnya dipindah ke ruang rawat inap biasa. Setelah beberapa hari di ruang rawat inap itu kan pipisnya memang sudah mulai keluar dok, walaupun belum banyak. Ternyata dia langsung tiba-tiba henti nafas. Sempat henti nafas? Henti nafas. Jadi waktu itu langsung dibawa ke picu lagi. Dia pasang ventilator. Terus saat itu dia langsung koma dok. Jadi saat saya dipanggil dokter ke ruangan picu itu, saya lihat Shena itu mengeluarkan darah tuh dari mulutnya sampai di jejelin kasa gitu. Saking banyaknya darah, dalam keadaan dia kejang-kejang, dijejelin kasa karena banyak darahnya. Dokter bilang, Shena ini parah. Saya cuma untuk minta harapan hidup aja, dokter udah nggak bisa kasih itu dok. Dan saat dia koma itu, Shena itu belum ketahuan penyebabnya. Kenapa sih anak-anak ini banyak anak datang ke RSCM dengan keluhan yang sama, tapi mereka belum tahu penyebabnya. Yang nggak bisa kencing ya cuci darah gitu. Sampai berjalannya waktu Shena koma, hampir 2 bulan dia harus pakai alat tracheostomi ini dipasangnya dok, karena dia koma. Dalam keadaan koma itu, saya sempat, kan itu belum ketahuan ya dokter penyebabnya apa, tapi saya sempat disalahin sama orang-orang. Mereka bilang itu Shena itu sebenarnya sudah nggak ada. Mereka bilang. Jadi dalam keadaan koma itu, orang-orang itu nyuruh saya ngomong ke Shena gitu dok. Mereka tuh nyalain saya karena Shena itu masih bertahan, masih ada nafasnya itu karena orang tuanya belum ikhlas, mereka bilang. Jadi mereka nyuruh saya bilang dalam keadaan Shena koma, saya harus ke picu ngomong telinga Shena. Saya suruh bilang kalau saya tuh sudah ikhlas, Shena kalau mau pergi aja. Tapi itu saya nggak mau dokter. Karena dulu saya berkeyakinan, saya nggak tahu keyakinan saya ini salah atau benar ya dok. Tapi dulu saya berkeyakinan kalau Allah itu nggak akan menunda atau mempercepat kematian seseorang hanya karena kita nggak ikhlas. Kita ikhlas atau nggak ikhlas kalau memang sudah waktunya, pasti memang udah waktunya gitu dok. Jadi saya berkeyakinan Shena pasti bisa. Setiap dia nggak bergerak dok, dari dia nggak bergerak apa-apa, tapi saya selalu bisikin di telinganya, Shena pasti bisa, Shena anak kuat. Nah, jadi saya di ruangan bicu itu sering ngajakin dia nyanyi-nyanyi sendiri gitu dok. Padahal dia nggak sadar, tapi saya selalu ajak dia nyanyi-nyanyi, saya sambil nangis ya. Terus 2 bulan dia koma, alhamdulillah dia sadar ya dok. Dan kondisinya ya masih begini. Dipindah ke ruang rawat inap biasa. Dokter, ada salah satu dokter itu datang ke ruang rawat inap setelah 2 bulan Shena dipicu. Dia datang, dia bilang sama saya, dokter itu bilang, kasihan banget ini anak nggak akan bisa sembuh. Dia bilang nggak akan ada caranya lagi untuk mengembalikan kondisinya seperti semula. Bahkan di luar negeri juga nggak ada. Dokternya bahkan bilang nggak usah MRI karena nggak ada gunanya. Karena di saat 2 bulan berjalan itu kan sudah ketahuannya dok kalau itu karena obat. Jadi dokter bilang racun itu memang menyebabkan dia gagal ginjal akut itu. Tapi dampaknya itu bisa sampai ngerusak otaknya. Ureumnya ke otaknya ya? Iya, jadi ya, otak Shena sudah rusak. Jadi dokter bilang Shena itu akan terus seperti ini gitu dok. Saya shock. Karena kan Shena anak normal ya dok. Saya berharap dia keluar dari ruang picu itu dengan harapan pasti orang tua nanti walaupun masih butuh waktu, Shena masih bisa sembuh gitu kan. Tapi dokter langsung vonis seperti itu. Di saat itu saya mau bunuh diri dokter. Bayangin aja, 2 bulan Shena koma, tiba-tiba dokter vonis seperti itu. Shena anak normal awalnya. Di vonis itu, saya mau bunuh diri. Bahkan saya bisa bertahan sampai sekarang ini, itu cuma karena pertolongan Allah aja dok. Sabar bu, tenang bu ya. Ibu boleh tarik nafas dulu, tenangkan diri dulu bu ya. Ini Shenanya nggak bisa diajak komunikasi sama sekali. Belum. Kejang-kejang seperti ini. Sekarang sudah nggak kejang, cuma dia kaku gitu dong. Gerakannya nggak sesuai sama perintah. Belum bisa bicara lagi. Saya turut bersedih dan berduka dulu ya bu ya. Terima kasih banyak. Ibu tenangin diri dulu, saya ke ibu dulu ya bu ya. Ibu, anaknya malah sudah meninggal ya. Saya turut berduka dulu bu ya. Terima kasih Kayak banyak. gimana ceritanya ibu?
Tidak jauh dari sana. Awalnya anak saya cuma panas, batuk, pilek. Beratnya itu sama. Sehat? Sehat walafiat. Cowok cewek, Bu? Cewek. Umur? Usia 3 tahun 8 bulan 11 hari. Gak ada kecacatan sedikit pun? Gak ada sama sekali. Sehat walafiat? Sehat banget dokter. Anak saya itu malah sudah pernah tes IQ. Jadi di atas rata-rata beliau tuh. Karena di usia 3 tahun anak saya tuh udah bisa baca, bisa nulis, bisa ngaji, bisa gambar, malah bisa gambar saya. Oke, Senanya mau diganti, mau istirahat? Oke, istirahat dulu kali ya. Senanya kedinginan, kesian. Oke, kita lanjut Bu ya. Saya sebelumnya minta maaf Bu kalau misalnya membuka luka lama Bu ya. Tapi ini supaya kita bisa sharing ke banyak orang Ibu ya. Tadi anaknya sehat terus tiba-tiba sakit. Iya, jadi anak saya awalnya sama seperti Sena tadi, panas, batuk, pilek, yang panasnya tuh tinggi 40 derajat. Oke. Iya, kemudian saya bawa anak saya ke klinik, biasa saya bawa ke klinik, kemudian diresepkanlah obat itu. Kan saya pakai BPJS ya Pak, jadi saya menerima obat itu dari klinik, paracetamol itu kan. Oke, ini BPJS Bu ya? Iya, betul. Ibu? BPJS. Sama? Obatnya juga sama? Sama. Percis? Bukan percis lagi, sama. Produksinya, perusahaannya juga sama? Alfi Pharma. Oke. Lalu diminum oleh anaknya? Diminumin oleh anak saya. Setelah minum tuh selama 2 hari itu, anak saya masih naik turun panasnya, kemudian disertai tidak pipis. Kemudian di tanggal 9 Oktober saya bawa anak saya ke rumah sakit karena dokter bilang yang di klinik itu kalau misalkan anak ini panasnya tidak turun langsung dibawa ke IGD. Malam-malam jam 9 malam saya bawa anak saya itu ke IGD dok, di rumah sakit Bunda Alia yang di Depok. Kemudian di situ dilakukan tes macam-macam, tes lab segala macam. Pas pagi harinya setelah di ruang perawatan, dokter baru bilang ke saya bahwa anak ibu menderita gagal ginjal stadium 3. Bayangin dok, bayangin dalam waktu yang sangat cepat anak saya ketika hasil labnya itu keluar langsung divonis gagal ginjal stadium 3. Ibu mana yang kayak agak kesambar petir, anaknya divonis seperti itu. Oke. Awalnya karena panas batuk pilek doang. Cuma batuk pilek doang? Betul. Tiba-tiba jadi gagal ginjal? Betul. Itu obatnya apa sih sampai? Itu dia kandungan di dalamnya itu setelah anak saya meninggal itu. Ada kandungan racunnya itu, EG dan DEG itu. Ya. Obatnya resmi dari rumah sakit dok. Ada izin BPOM-nya. Ya, ada izin edarnya dari BPOM. Resmi. Saya tuh jadi bertanya, saya ngikutin kasus ini, tapi saya tuh nggak nyangka sampai, saya baru pertama kali wawancara korban ya. Tapi saya pikirkan EG dan EG itu kan ya sudah ada dalam obat juga ya. Tapi ini kan seolah-olah menjadi racun banget yang baru diminum 2 hari tiba-tiba gagal ginjalnya stadium 3 loh. Betul. Setelah itu, setelah dokter mengatakan kepada saya, anak ibu menderita gagal ginjal aku stadium 3. Ibu mana yang kayak shock, sakit hati, gak percaya anaknya divonis seperti itu dokter. Tapi ibu sudah tahu itu karena obat itu? Belum. Belum tahu? Belum viral? Belum. Sudah viral, cuman karena saya kan tidak terlalu mengikuti ini ya. Sudah di luar sudah viral, cuman saya tidak terlalu mengikuti. Setelah itu dokter bilang ke saya di hari itu juga, ibu karena ini anak gagal ginjal stadium 3, hari ini juga sekarang juga harus pindah ke ruang picu anak. Saya bilang, dokter tolong usahakan yang terbaik buat anak saya. Saya bilang, apapun ini anak harus sembuh lagi karena ini anak asalnya sehat ya kan. Hari itu juga anak saya langsung masuk ke ruang picu. Apa yang terjadi dokter? Setelah dilakukan lab terus-terusan, karena kan ini anak saya gak pipis, dipasangnya kateter, dikasih obat perangsang, dikasih apapun itu supaya anak saya mengeluarkan air seni. Ternyata tidak ada sama sekali 0, sekian mili pun itu pipisnya tidak keluar. Apa yang terjadi dokter? Sorenya anak saya keluar lagi tes labnya. Itu dokter bilang ke saya, ibu, ini anak gagal ginjalnya itu meningkat ke stadium 6. Bayangin dalam waktu berapa jam dokter? Sudah itu, anak saya yang tadinya periang, anak saya yang tadinya pinter, udah mulai tidak bisa merespon.
saya pun sudah mulai tidak dikenali. Jadi udah mulai terganggu syarafnya. Biasanya dia panggil saya mama, biasanya panggil aja udah tidak bisa mengenali saya. Sering banyak tidur, sudah tidak bisa makan, badannya udah mulai bengkak. Terus di hari Selasa tanggal 11 Oktobernya dokter menyarankan bahwa anak saya tuh harus secepatnya dirujuk ke rumah sakit yang ada HD-nya. Kemudian di hari Selasa itu tanggal 11 Oktober, anak saya dirujuk ke RSCM, langsung masuk ke ruangan PICU. Dokter di situ sangat gercep sekali, semua mengikuti prosedurnya yang di sana itu. Anak saya langsung diurusin di sana sesuai prosedur. Ternyata bukan hanya anak saya, di situ banyak puluhan bahkan ratusan anak yang sama kondisinya sama anak saya, dokter. Gitu. Udah gitu anak saya dipasangin CDL, terus dipasangin pena dalam segala macam. Sempat di hari Kamisnya itu anak saya menghembuskan napas terakhir, tetapi dokter berusaha keras memasang alat picu jantung supaya anak saya bertahan. Alhamdulillah di hari Kamisnya itu anak saya masih bertahan dengan usaha dokter itu. Kemudian dipasang ventilator sama dokter itu. Besoknya anak saya cuci darah dalam keadaan tidak sadar. Bayangin dokter, anak usia 3 tahun 8 bulan cuci darah, dipasangin alat-alat dan selang-selang yang sangat besar ke dalam tubuhnya. Terus setelah cuci darah, anak saya pun tidak ada namanya mengeluarkan air seni sama sekali. 0, sekian mili pun meski udah cuci darah tidak mengeluarkan sama sekali air seninya. Saya dipanggil sama suami saya ke ruangan. Dokter mengatakan ke saya sama suami saya, "Ibu, anak ibu seluruh organ tubuhnya sudah rusak, termasuk otaknya. Mata sudah tidak bisa melihat, kuping sudah tidak bisa mendengar, paru-paru sudah kerendam sampai ke dalam-dalamnya sudah rusak, dokter." Bayangin, ibu mana yang tidak hancur? Hanya dalam waktu beberapa hari, bahkan seminggu, anak saya dinyatakan gagal ginjal. Dengan di hari Minggu tanggal 16 Oktober anak saya menghembuskan napas terakhirnya. Itu sangat cepat, dokter. Sangat cepat. Bu, ibu tahunya ini karena obat tersebut kapan ya? Setelah ada Mabes Polri ke rumah, mereka melakukan penyelidikan ke rumah saya. Diperiksa oleh polisi? Diperiksa semua. Jadi obat-obat semua diambil oleh Mabes Polri. Ternyata beberapa hari kemudian keluarlah hasil lab dari obat-obat itu. Lewat dicek di puslapor saya lupa namanya, di usus pemerintahan. Saya dikasih tahu sama Mabes Polri, "Ibu, ini obat yang anak ibu konsumsi, paracetamol Avifarma, positif mengandung racun EG dan DEG dalam melebihi ambang batas." Bayangin dokter, racun. Makanya saya sampai sekarang mengatakan anak saya itu diracun. Anak saya awalnya hanya sakit panas. Saya pikir anak saya sembuh, ternyata malah anak saya dinyatakan meninggal dengan itu, penyakit itu yang saya tidak sangka sama sekali, gagal ginjal. Karena anak saya lahir sehat, normal, pintar. Bayangin dokter, usia 3 tahun anak saya sudah bisa membaca, udah bisa menulis, bahkan dia udah bisa menggambar saya, udah bisa bercerita. Dia senang dengan lagu kebangsaan yang 17 Agustus. Bayangin dokter, saya bilang anak saya diracun. Saya mengimani bahwa ini takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak saya harus pergi, tapi di situ pasti ada sebab akibatnya, dokter. Ini karena apa? Karena kelalaian orang jahat, orang-orang yang tidak bertanggung jawab sampai sekarang, yang menyebabkan anak-anak saya meninggal dan anak-anak yang masih bertahan, tapi dalam kondisi dokter lihat sendiri kayak tadi.
Mending kalau minum racun, Bu. Ini minum yang Bepom lagi. Betul. Itu yang kita habis pikir, Dok. Ibu, kalau Ibu taunya kapan, Ibu? Itu setelah, saya bulan apa ya, Dok? Sena tuh kan, ini dalam kita ini, grup kita ini, Sena salah satu yang paling lama ya. Jadi dia awal-awal sebelum viral, Sena udah kena duluan. Jadi Sena masuk September tanggal 8, 2022. Ketahuan itu kalau nggak salah Oktober ya, Mas. Oktober. Jadi selama 1 bulan itu penanganan Sena di rumah sakit ya cuman meraba. Ibaratnya gitu ya, Dok, karena kan belum tahu penyebabnya apa. Belum banyak ya, belum semasif waktu viral ya. Belum. Sebenarnya sudah ada korbannya. Oktober. Agustus. Iya. Tapi itu udah ada, Dok. Cuman mereka tuh nggak tahu. Dokter juga lagi neliti. Ini anak datang ke rumah sakit dengan keluhan yang sama. Apa ya penyebabnya? Jadi dulu itu diteliti dari segala macam. Misalkan dari kayak kencing tikus kah, atau efek COVID, atau bahkan dari minuman dan makanan yang nggak sehat, gitu kan. Nah, dari semua itu diteliti ternyata nggak ada yang benar gitu. Nah, sampai bulan Oktober ya, Bang ya. Itu dokter yang bilang ke saya, karena kan semua obat waktu itu kan diminta. Anak-anak yang minum obat ini semuanya pernah minum obat apa aja diminta. Sampelnya diambil sama rumah sakit, mungkin diperiksa ya, Dok. Dan di situ ketahuan, dokter bilang, Sena salah satu korban itu paracetamol beracun itu, Dok. Bagaimana perasaan Ibu pertama kali taunya sakitnya bukan karena sakit bawaan atau sakit apa, tapi karena minum paracetamol tersebut? Jadi saya itu overprotective banget ya, Dok, sama anak-anak saya itu nggak pernah minum minuman kemasan, saking saya ngejaga anak ya, Dok. Tapi tiba-tiba kenanya malah dari yang saya pikir obat. Awalnya dulu saya sempat ngerasa bersalah, Dok, karena saya sebagai orang tua yang nyuapin dia obat. Awalnya saya dulu sempat berpikir gitu kan, Dok. Tapi berjalannya waktu ya kita nggak salah. Apalagi saya dapat obat itu resmi dari rumah sakit. Dapat dari dokter. Dari dokter, dan di situ ada izin edar dari BPOM. Jadi sebagai orang tua kami sudah melakukan hal yang benar sebenarnya. Di saat itu saya hancur, Dok. Saya tuh nggak mikir kenapa gitu. Kenapa dari ribuan anak Sena, sedangkan rumah saya tuh kayak di ujung di kampung. Kenapa Sena gitu? Kenapa harus Sena gitu? Anak yang saya jaga dengan baik gitu. Walaupun kami hidup sederhana, tapi kalau untuk anak-anak saya ngejaga banget, Dok. Tapi kenanya malah dari obat resmi saya dapat dari rumah sakit, dari dokter anak, dan ada izin dari BPOM-nya, Dok. Saya sampai sekarang itu dan parahnya lagi, Dok, BPOM sampai detik ini nggak pernah nunjukin empati, pedulinya sama korban-korban ini nggak pernah. Jangan kita lari ke tanggung jawab dulu ya, Dok. Untuk dia nunjukin kepeduliannya aja nggak ada sama sekali. Maksud tidak ada menunjukkan kepedulian itu bagaimana? Gini, menurut saya ya, Dok, itu obat resmi dapat dari rumah sakit, ada izin BPOM-nya. Berarti kan mereka nggak pernah datang? Nggak pernah. Nah, itu yang saya bilang nggak ada peduli empatinya. Harusnya itu kan izin. Saya tuh obat itu kan resmi gitu, Dok. Harusnya mereka itu tunjukin kepedulian mereka, karena obat itu kan diizinin sama mereka beredar. Harusnya mereka mau nggak mau ya ikut bertanggung jawab, tunjukkan kepedulinya dulu, karena ini korban anak-anak, Dok, nggak ada dosanya, nggak ada salahnya. Tapi dari awal 2022 sampai detik ini, sampai kepala BPOM sudah ganti ya, Mas, itu nggak ada empatinya, nggak ada pedulinya sama sekali. Mereka nggak pernah datang, bahkan kalau rumah saya jauh ya, Dok, saat ini jauh di Cilengsi, Jonggol. Waktu saya zaman dirawat 6 bulan, Dok, di rumah sakit RSCM. Nggak pernah datang? Nggak pernah sama sekali. Saya sudah agak lupa juga, Pak Pengacara, ingat nggak Pak Pengacara, korbannya berapa banyak kemarin ya? Total itu ada 3 versi kementerian ya. Versi kementerian itu 324. Anak 324 yang itu meninggal atau yang terpapar ini obat yang Oke. 200 lebih sedikit itu meninggal. Lebih dari setengahnya meninggal. Lebih dari setengahnya meninggal. Sisanya hidup dalam kondisi ya seperti Sena tadi. Ada Revan ya. Revan juga sama, ada beberapa anak juga sama. Oke. Sampai sekarang.
Bang Tegar, ini Bapak pengacara dari korban keseluruhan atau personal masing-masing? Kami ada 24 sampai 30 ya, 24 yang memberi kuasa. Yang kita konsolidasi, yang kita temukan ya Bapak Ibu korban sekitar 24 awalnya. Oke, ini berlanjut proses hukum? Saat ini masih banding. Kemarin kan proses class action di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu kan putusannya kan kurang memuaskan ya. Kenapa kok? Artinya masuk ke proses hukum nih. Dari korban-korban seperti ini punya masuk ke proses hukum. Iya. Yang di proses hukum siapa? Banyak pihak kita gugat. Gini, saya jelaskan begini dulu kali dok ya. Soal siapa yang bertanggung jawab nih. Tadi kan sudah dibilang itu anak-anak kan diracun kira-kira begitu. Nah siapa yang punya tanggung jawab di sini? Itu setelah kita lakukan identifikasi, kita lakukan pendalaman. Pertama, distributor bahan obat-obatan. Distributor ini dia memalsu yang harusnya propylene glycol yang farmasi grade ya kan, yang grade farmasi yang kira-kira cemarannya tidak melebihi 0,1% itu diganti dengan etilen dengan zat yang itu industrial grade. Oke. Jadi propylene glycol itu kalau kata ahli farmasi kan ada dua, farmasi grade sama industrial grade. Ini diganti isinya dengan yang industrial grade, cairan anti beku yang biasa dipakai untuk supaya mesin itu nggak beku, itu dipakai untuk dicampur ke bahan paracetamol. Dengan sengaja? Dengan sengaja. Makanya udah dipidana dia, distributornya. Itu sudah terbukti di sidang di Tangerang, kemudian di Kediri. Nah, bahan itu datang dari distributor dibawa ke Avifarma, PT Avifarma yang memproduksi. PT Avifarma ini tidak melakukan pengujian terhadap bahan itu. Jadi bahan datang hanya dilihat, oke, segelnya lengkap, ininya lengkap, COE-nya ada, pakai langsung dicampur. Langsung dicampur jadi bahan pelarut untuk paracetamol. Kemudian jadi obatnya dibawa ke BPOM. Diminta izin edar. BPOM tidak lakukan pengujian lagi sama sekali. BPOM tidak melakukan pengujian? No. Jadi mereka meng-apply itu lewat sistem Aero ya kalau nggak salah. Aero di BPOM. Nah, waktu dia mengupload itu yang sudah berlaku itu kan Farmakope Jilid 6 yang sudah berlaku. Tapi kalau di Farmakope Jilid 6 dia juga harus melampirkan hasil pengujian. Si Avifarma hasil pengujian terhadap kandungan EG dan DEG. Nah, tapi pada saat di-apply oleh Avifarma, yang diterapkan oleh BPOM masih Farmakope Jilid 5. Jadi si Avifarma hanya mengupload COE-nya dari manufaktur. Tapi masa sih, berarti BPOM hanya menyelesaikan proses administrasinya saja? Yes, dan itu sudah menjadi fakta persidangan, sudah jadi fakta persidangan. Bukan dipegang, kan didaftarkan oleh BPOM, berarti BPOM harus memeriksa ulang semua ya? Ketika ada ahli dari BPOM yang datang di sidang, kita tanyakan juga. Jawabannya adalah ya, pengujian yang dilakukan oleh BPOM adalah setelah izin edar keluar. Uji sampling. Uji sampel hanya dilakukan oleh BPOM ketika izin edar sudah keluar. Di lapangan berarti? Iya. Ketika sudah beredar, baru diuji sampling? Ada temuan, baru uji sampling, kan begitu. Ada korban dulu. Bukan dari awal? No, ketika awal itu proses administrasi aja. Dia ajukan itu, di-apply melalui sistem, ya kan. Syarat-syaratnya lengkap, oke, keluar. Jadi keluar ini izin edar. Izin edar terhadap obat paracetamol yang isinya sudah pasti racun. Bayangkan itu masuk ke tubuh anak-anak. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau tadi bicara ke belakang dok, ini peristiwa kan meledaknya kan bulan Agustus 2022. Mulai banyak tuh, mulai sekitar 144 korban, kemudian nambah lagi bulan berikutnya, nambah berikutnya. Pada awal ketika Ibu Iyas ini kan generasi pertama ya, awal-awal. Lucunya adalah pemerintah kita, Kementerian Kesehatan dan seterusnya yang punya otoritas untuk ini, itu nggak tahu ini penyakit apa, penyebabnya apa, oke? Dicek, ada keracunan etilen glikol, dia nggak tahu. Ini fatal menurut kami, makanya itu jadi salah satu dasar dari gugatan kami. Tidak tahunya pemerintah terhadap penyebab ini adalah kesalahan terbesar mereka. Saya mau belain juga Pak, kalau boleh ya Pak ya. Saya juga sebagai dokter sebenarnya juga akan bingung sih Pak, karena kan kita prosesnya kan ibunya datang ke dokter, berobat,
dokternya resmi, Betul. tempat fasilitasnya juga resmi, dikasih obatnya juga secara resmi, obatnya juga BPOM. Kalau saya jadi pemerintah juga saya bingung sih Pak. Ya ibaratnya kalau misalnya saya ke pemerintah ya Pak ya, kita nggak ngomong institusi ya Pak ya. Kalau saya secara pemerintah ya saya juga bingung. Sebenarnya pasti ada sesuatu yang salah di sini. Tapi kan ternyata yang salah itu adalah farmasinya di sini setelah pemeriksaan. Betul. Nah, kenapa kemudian saya ke sana? Kalau dokter saya nggak ada soal. Kalau soal dokter yang memberikan obat, resep dan seterusnya itu clear. Kita udah lakukan menurut kami memang tidak ada kadar kesalahan di situ karena memang dia merujuk berdasarkan keilmuan, kemudian yang dirujuk juga obat paracetamol ya wajar kan. Nah, persoalannya adalah ketika tidak ada mitigasi yang tepat untuk mencegah ethylene glycol dan diethylene glycol itu beredar. Ya kan? Ya, melebihi ambang batas. Kenapa demikian? Karena peristiwa ini kan nggak pertama. Dari tahun 90 sampai 2000-an awal, ya, itu sudah terjadi di banyak negara dan sudah menjadi pemahaman umum bahwa yang namanya propylene glycol itu rawan sekali dipalsu. Kejadiannya banyak, case-nya banyak. Harusnya kan ada mitigasi dong, ya kan? Nah, di Nigeria tahun 90, kemudian terulang di tahun 2008 kalau nggak salah, kemudian di Panama, di Argentina dan seterusnya. Itu udah banyak. Sehingga kemudian bahkan sudah ada antidotnya untuk persoalan itu. Antidotnya sudah ada. Berarti ini sudah kejadian di beberapa negara lain. Banyak negara, dan itu udah jadi fakta, ya kan? Ketika kita challenge ke, harusnya kita bisa belajar dari negara tersebut. Belajar dan sudah menyiapkan mitigasi protokolnya. Oh, ada kejadian begini, gejalanya ini kan bisa kemudian kita kasih antidot. Antidot itu baru kita dapat, ya kan? Itu di bulan kan itu Agustus, September, November. Di bulan Oktober. Bayangkan. Akhir. Ya kan akhir Oktober baru kemudian kita tahu ada antidotnya. Taunya dari mana dong? Taunya dikasih tahu. Jadi Kementerian Kesehatan itu melakukan video conference dengan Austria, ya kan? Baru dikasih tahu, bos ini sudah ada antidotnya. Ini lu bisa pesen. Bayangkan. Nah, satu hal lagi, peristiwa ini sebenarnya sejak Januari 2022, tapi belum masif, nggak banyak. Sedikit meledak di bulan Agustus, kemudian di Oktober, kemudian terus sampai Desember kita lakukan gugatan. Makanya saya bilang digugat berarti distributornya, kemudian produsennya, farmasinya, kemudian farmasi dan Kementerian Kesehatan. Produsen siapa? Produsennya Avifarma. Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan juga harus bertanggung jawab. Kenapa? Karena tadi tidak menyiapkan protokol yang tepat, padahal sudah ada contohnya. Kira-kira begitu. Cuma 4. Kalau itu tadi kan klasternya ya, kalau totalnya itu ada 11 ya, ada 11 tergugat. Tapi kita klaster, ada yang distributor ada beberapa, ada 3, kemudian ada 4 kalau nggak salah. Kemudian produsennya Avifarma, kemudian ada PT Universal, kemudian ada BPOM. BPOM juga digugat? BPOM kita gugat, BPOM kemudian Kementerian Kesehatan. Ini secara pidana atau secara perdata? Perdata. Jadi perdata. Yang kita lakukan adalah gugatan class action, karena kan pidananya udah jalan tuh. Pak, sebelum kita lanjut ke perdata, mungkin pidananya statusnya sekarang bagaimana? Pidananya sudah diputus oleh ada 2 pengadilan di Tangerang itu mengenai CV Samudra, terdakwanya itu distributor sudah diputus, dihukum berapa tahun, 6 tahun kalau nggak salah. Distributor 6 tahun. Kemudian produsennya itu di Kediri diputus 2 tahun, denda 1 miliar. 2 tahun cuma? 2 tahun. Hanya 2 tahun. Siapa yang TBK? TBK yang saya sidang kemarin. Oh, baru sidang lagi? Iya. Ada yang di sidang juga. Masih belum selesai? Ada yang masih di sidang belum selesai? Kemudian itu aja. Jadi yang disasar secara pidana itu yang kena distributor sama produsen. Ya hukumannya segitu gitu kan. Kemudian nggak ada dari instansi yang lalai, tidak ada masuk. Ini makanya kalau di putusan di Kediri itu disebutkan di situ. Jadi Avifarma itu bersalah, direksinya dihukum, kemudian jajaran eksekutif yang bertanggung jawab juga dihukum. Ada yang 2 tahun, ada yang kurang dari itu, ada yang lebih dikit ya. Nah, setelah itu hakim menyatakan begini, bahwa peran para terdakwa itu tidak sendiri. Jadi apa yang mereka lakukan itu adalah satu kejahatan ya, tapi itu bukan satu perbuatan yang dilakukan secara sendiri. Ada peran pihak lain, siapa? Nah, disebutkan sama hakim itu secara terang-benderang situ. Ada peran Badan POM di situ, sehingga kemudian menyebabkan kejahatan ini terjadi. Jadi kalau
kalau BPOM melakukan tugasnya dengan baik, maka kriminal ini nggak akan terjadi gitu loh. Itu menurut hakim, bukan menurut saya, menurut putusan di Kediri. Nah, apa yang dilakukan oleh BPOM tadi saya udah bilang, dia meloloskan gitu aja tanpa melakukan pengujian, tanpa melakukan standar yang ketat terhadap bagaimana caranya obat itu bisa lulus izin edar begitu loh. Gitu. Jadi mengenaskan itu, Dok. Saya nggak bisa ngomong deh, Pak. Saya nanya aja lah, Pak. Pak. Cari aman juga saya, Pak. Nggak apa-apa, saya udah sering, Pak. Saya masih punya klinik sampai punya modal, Pak. Pak, proses perdata. Oke. Hasilnya bagaimana? Perdata kita class action ya. Nah, class action karena kita berusaha supaya walaupun hanya 24 orang yang menggugat, 24 korban, kita berharap putusannya itu bisa melingkupi, menjangkau seluruh korban. Makanya mekanisme yang kita pilih adalah class action. Oke, gugatan kelompok. Nah, sayangnya putusannya pertama dalam putusan terakhir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum hanya PT Avi Farma sebagai produsen dan CV Samudra Chemical sebagai distributor. Bagaimana dengan BPOM dan Kementerian Kesehatan? Dua institusi ini dinyatakan tidak bisa digugat di pengadilan itu karena bukan kewenangan pengadilan itu. Kira-kira begitu sederhananya. Jadi oleh karena yang dua ini swasta ini, perusahaan ini dinyatakan bersalah, maka mereka diberikan juga kewajiban untuk membayarkan. Kita awalnya minta ganti rugi ya, kita minta ganti kerugian. Namanya tuntutan ganti rugi itu Bu Soliha misalnya dan beberapa yang lain kehilangan nyawa anaknya. Kalau bisa diganti nyawa, tapi kan nggak bisa. Sehingga itu dikonversi ke dalam rupiah misalnya. Kita berhitung sebenarnya tidak ada angka yang layak untuk nyawa manusia ya kan, tapi paling tidak kalau kemudian boleh menyebutkan angka, pada waktu itu kita menghitung berdasarkan beberapa indikator yang kita buat, kita ketemu angka 3 miliar paling tidak. Itu nggak akan mengganti nyawa pasti, tapi paling nggak 3 miliar menurut saya terlalu kecil sih. Terlalu kecil bahkan kan. Kita malah kalau itu anak saya 30 miliar pun saya nggak mau. Yes. Kita berpikir karena ini korbannya banyak ya kan, maka kalau kita tuntut terlalu besar ya kan, khawatir nanti negara nggak sanggup bayar, makanya kita turunin. Tapi ketika kita udah turunin dengan permintaan 3 miliar per orang ya kan, 3 miliar dan 2 miliar sekian untuk yang meninggal dan yang masih bertahan hidup, oleh majelis hakim diputus yang tadi 2 orang yang udah dinyatakan melakukan kesalahan itu hanya memberikan santunan saja. Kita minta ganti kerugian, tapi yang dikabulkan itu santunan. Santunannya sebesar 50 juta dan 60 juta. 50 juta untuk yang sudah meninggal, 60 juta bagi yang masih bertahan. Harga seorang korban dihargai 60 juta per orang untuk santunan. Itulah kita harus banding. Saya pikir bukan soal angka ya, tapi hanya sebenarnya yang dituntut oleh kami selama ini, Dok, bukan ya rupiah itu, berapapun rupiah yang diberikan itu nggak akan mampu mengganti nyawa. Tapi pasti keadilannya sih. Yes. Dan pertanggungjawabannya dari para pihak ini, itu yang nggak pernah kita temukan selama 2 tahun kita mengadvokasi ini. Selama 2 tahun kita berproses dari 2022 bulan Desember sampai terakhir putusan beberapa bulan yang lalu, 2024 ya. Menteri Kesehatan nggak pernah sama sekali menunjukkan permintaan maaf atau empati kepada para korban. BPOM pun demikian. Avi Farma apalagi. CV Samudra juga nggak pernah nongol bahkan, ya kan. Nah, padahal dalam setiap sidang itu, selalu hadir utusan dari Kementerian Kesehatan. Dalam setiap sidang juga selalu hadir utusan dari Badan POM. Oke? Tapi nggak pernah tuh. Korbannya juga selalu datang. Ada 20 orang, 30 orang, berganti-ganti. Nggak pernah tuh. Pak, mohon maaf Pak ya. Saya belain BPOM dan kementerian juga Pak.
kan pasti kementerian dan BPOM juga tidak ingin masalah ini terjadi juga, Pak. Betul. Mereka juga tidak mengharapkan masalah ini terjadi. Ya, mereka juga kan bukan yang membuat obat tersebut, tapi mungkin pengawas lah kita berbicara. Tapi kan di sini sebenarnya artinya dalam proses ini harusnya kementerian dan juga BPOM berdiri di samping korban, membela dan meminta untuk mereka mendapatkan sesuatu hal yang layak. Berdiri di manakah BPOM dan juga kementerian saat pengadilan tersebut? Di kantornya masing-masing dong. Jadi BPOM ya di sana, Kementerian Kesehatan di sana. Maksudnya mereka belain korban nggak atau? Nggak ada. Jadi saya juga harus cerita begini dok ya. Yang kita tempuh dalam proses ini bukan cuma ke pengadilan bahkan. Kita sudah ke banyak tempat. Kita ke DPR. Ya kan, kita sudah bertemu dengan DPR dan kita sampaikan unek-uneknya 1 jam sebelum DPR itu melakukan rapat koordinasi dengan Menteri Kesehatan. Kita sudah titipkan aspirasi kita di sana. Dan aspirasi itu juga sudah disampaikan, kami dengar secara live di YouTube-nya DPR, oke? Nah, kita sudah ke Komnas HAM. Komnas HAM sudah mengeluarkan rekomendasi bahwa ada pelanggaran HAM di sini. Komnas HAM nih yang bilang, Komnas HAM sudah melakukan penelitian, ada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Siapa pemerintah itu? Menteri Kesehatan dan Badan POM. Okay? Kita ke Ombudsman. Ombudsman kita minta, tolong dong teliti proses administrasinya sudah benar atau tidak. Dilakukanlah pendalaman dan penelitian dan pemeriksaan oleh Ombudsman. Apa hasilnya? Ini tegas nih Ombudsman ngomong nih, dan ini dokumen resmi negara dong. Menteri Kesehatan dan Kementerian Kesehatan dan Badan POM itu tidak kompeten. Bahasanya begitu, tidak kompeten gitu. Yang bilang bukan saya, Ombudsman. Berdasarkan apa? Berdasarkan proses yang panjang. Kita juga sudah kemana-mana tuh. Nah, akhirnya kita ke pengadilan. Jadi selama proses ini kita berharap memang korban ini didatangi oleh Kementerian Kesehatan ataupun Badan POM, ya kan. Coba dilihat dan ya bagaimana ini loh. Misalnya Ibu Desi misalnya. Satu hal lagi. Yang kita minta awalnya adalah, dan dalam gugatan juga kita sampaikan, kita minta ini tetapkan dong. Ini ada 300 korban lebih. Ya harusnya udah layak dong dijadikan sebagai kejadian luar biasa. Sehingga treatmentnya juga luar biasa, ya kan? Tapi sampai hari ini nggak ada tuh. Sampai hari ini nggak ada kejadian luar biasa. Kalau itu ditetapkan sebagai KLB kan biaya pengobatan pasti free, ya kan? Satu. Kemudian kedua, treatmentnya juga akan bukan kayak pasien biasa. Nah, tapi kebijakan KLB itu tidak kunjung ditempuh sampai sekarang. Jadi saya mau bilang begini, misalnya Bu Desi sampai hari ini, Sena itu masih rutin bolak-balik ke rumah sakit, bahkan sebelumnya 6 bulan dirawat di rumah sakit, itu bukan dibiayai oleh negara. Itu dibiayai sendiri? BPJS, dan BPJS itu Bu Desi sendiri yang bayar iurannya tiap bulan. Jadi nggak ada free pengobatan gitu. Jadi gimana Bu? Dan ya benar dok, jadi sedikit cerita aja dok. Maksudnya biar mereka tuh juga tahu anak yang bisa survive itu keadaannya seperti Sena tadi. Kan Sena mungkin mereka nggak pernah lihat Sena, mungkin, atau pura-pura nggak lihat. Sekarang mereka udah lihat dengan jelas kondisi Sena seperti apa. Jadi ya dok, selama 2 tahun lebih saya berjuang itu, saya udah sampai kehilangan rumah saya. Karena dari awal Sena sakit sampai detik ini, kami membiayai sendiri. BPJS saya masih bayar sendiri pribadi. Transport, ambulan aja saya nggak difasilitasin. Jadi saya kesana sini masih naik Grab. Banyak peralatan medis yang harus saya beli sendiri, dokter. Saya kan harus dikejar fisioterapi ya dok. Dari rumah sakit sudah di stop. Karena dengan alasan kondisi maksimal Sena seperti ini. Padahal saya lihat di sosial media, mau anak berapa tahun pun usianya masih bisa ditangani asal kita bayar sendiri gitu kan dok. Itu harus ditopang juga kan dengan alat-alat terapi yang harus dilakukan di rumah karena sudah di stop dari rumah sakit. Itu saya sudah pernah minta, sampai detik ini nggak ada. Bantuan untuk susu. Mungkin mereka pikir susunya Sena itu hanya seperti anak-anak yang lain, hanya untuk selingannya dok. Tapi kalau untuk anak-anak seperti Sena itu enggak, dok. Dia itu nutrisi utamanya itu susu. Gitu ya, dok.
Walaupun Sena tuh belum bisa bicara, tapi Sena tahu dok, Sena tuh sudah berusaha mati-matian untuk bisa bertahan ya dok, untuk bisa sembuh. Tapi untuk mencapai kesembuhan itu kan masih butuh pengobatan yang bagus, alat-alat terapi yang lengkap, nutrisi yang bagus. Yang bikin saya hancur tuh, sekarang saya udah nggak bisa kasih itu untuk Sena, dokter. Karena saya udah nggak punya apa-apa. Saya sampai harus jual rumah saya terlilit utang online. Keputusan untuk jual rumah itu juga dulu bukan keputusan yang mudah, dokter. Suami saya sampai nangis sebelum jual rumah. Dia sempat bilang dia ngerasa gagal jadi kepala rumah tangga karena di saat anaknya sakit kami harus jual rumah itu. Dia takut nanti dia nggak bisa beliin rumah lagi untuk kita. Terus saya selalu bilang sama suami saya, kita dulu udah pernah nyusun rencana dengan bagus, tapi dengan sekejap kalau Allah mau ambil. Nanti suatu saat Allah kasih, kalau mau kasih rezeki tanpa kita sangka-sangka pasti ada. Dan di saat itu suami saya dengan berat hati itu dok, mutusin untuk ya udah kita jual rumah. Saya jual rumah saya itu 60 juta doang, dokter. Karena kepepet. Saya udah nggak bisa lagi utang ke koperasi, udah ke pinjaman online, udah ke saudara, udah ke semua. Jadi 60 juta itu saya lepas rumah saya dengan harapan dengan uang 60 juta itu nanti bisa tuh buat Sena terapi, beli alat-alat sampai dia sembuh. Saya berpikirnya dulu seperti itu. Tapi karena kebutuhan Sena yang anak-anak spesial itu kan luar biasa ya dok, itu hanya bisa bertahan untuk beberapa bulan. Jadi sekarang tuh saya udah, di saat ini saya udah gak punya apa-apa, dokter. Jadi saya berharap besar tuh dari podcast ini, mereka lihat tuh. Mereka lihat yang harusnya bertanggung jawab PPOM, Kemenkes, pabrik obat. Saya ini lagi berjuang mati-matian gitu. Kami sebagai orang tua juga punya batas kemampuan, dokter. Saya sebagai orang tua juga saya udah berusaha banget, saya sudah bantu suami saya untuk jualan. Tapi nggak bisa, dokter. Sekarang saya lagi berusaha untuk Sena lepas tracheostominya. Karena dengan harapan kalau Sena sudah lepas alat, saya bisa titipkan Sena ke saudara saya untuk saya kerja. Karena untuk saat ini nggak semua orang berani pegang Sena, dok. Karena Sena pakai alat. Itu, dok. Jadi saya seminggu 2 kali harusnya kontrol ke rumah sakit. Nah, saya ada terapi, beli alat-alat itu. Sekarang udah kebanyakan ke-skip, dok. Karena nggak ada biaya. Bahkan ambulan yang saya minta cuma-cumanya mereka nggak pernah kasih, dokter. Saya sampai bilang kalau mereka nggak mau kasih tahu aja caranya ke saya, biar saya jalan sendiri. Tapi mereka sampai detik ini nggak ada pedulinya, dokter. Saya udah nggak punya apa-apa lagi, dok. Nggak punya. Sekarang saya ngontrak, dok. Sebegitunya. Padahal saya nggak pernah minta sama mereka, saya nggak pernah minta kembaliin posisi Sena, apa keadaan dia seperti dulu lagi, karena nggak mungkin ya dok. Butuh waktu, butuh banyak hal. Saya juga nggak pernah minta mereka untuk ngembaliin rumah saya, nggak pernah minta, dokter. Walaupun sekarang saya harus berjuang mati-matian untuk bertahan dengan keluarga saya, tapi saya nggak pernah minta itu, dok. Saya cuma minta mereka bertanggung jawab, dok, menanggung semua kebutuhan, memfasilitasi Sena kesehatannya, menjamin kehidupannya sampai nanti sembuh. Karena gimana ya, hancurnya orang tua udah ngelihat anaknya begitu, terus dia nggak bisa ngelakuin apa-apa lagi, nggak bisa beliin dia alat terapi lagi. Ibu yang ngomong saya yang keiris, Bu, hati saya. Saya nggak kebayang kalau itu anak saya. Iya. Saya akan dedikasikan semua AdSense saya di video ini, dan kalau misalnya yang nonton mau memberikan sedikit bantuan, semuanya akan saya dedikasikan untuk Ibu dan untuk Sena semuanya. Terima kasih banyak, dokter. Saya pribadi, ini dari saya pribadi, Bu, ya. Ini dari saya pribadi, dan ini spontan di sini dari saya pribadi. Ini dari saya pribadi. Saya akan bantu Sena 50 juta, Ibu. Terima kasih banyak, dok. Ya Allah, saya sampai dia divonis dokter psikolog, saya udah depresi sekarang, dok. Terima kasih. Saya nggak bisa bantu banyak, Ibu. Saya nggak bisa nyelamatin Sena. Saya juga nggak bisa bantu banyak, Ibu. Saya tahu 50 juta bukan angka yang gede, Ibu. Tapi paling nggak bisa meringankan beban Ibu. Alhamdulillah.
Terima kasih dok. Paling nggak bisa meringankan Ibu kegiatan sehari-hari dan bisa pengobatan untuk beberapa bulan Ibu. Amin ya Allah, amin ya Allah, terima kasih. Dan semua yang mengirimkan bantuan di YouTube ini akan saya serahkan ke Ibu, dan mudah-mudahan video ini didengar oleh instansi terkait. Terima kasih dokter. Terima kasih banyak ya Allah. Ternyata Allah ngabulin satu-satu doa saya dokter. Selamat tangan dokter. Mudah-mudahan ya Allah, saya juga minta tolong doanya saya dapat. Karena sekarang tinggal mukjizat yang saya harapkannya dokter. Supaya saya bisa dapat mukjizat dari Allah, dapat kesembuhan yang sempurna. Dokter terima kasih banyak. Saya nggak bisa bantu, saya cuma bisa bantu Ibu itu Ibu ya. Terima kasih banyak maaf, dokter ya Allah, terima kasih banyak. Mudah-mudahan dokter sehat berkah ya Allah. Amin. Ini dibanding? Sedang proses banding. Oke, saya pengen tanya dulu dengan Ibu. Ibu harapannya apa Ibu? Harapannya seperti yang dulu sama, tidak pernah berubah. Saya bilang ini kejahatan ya dok ya, sama kelalaian. Mereka yang melakukan kejahatan dan kelalaian ini tetap harus bertanggung jawab dan harus diberikan sanksi sesuai yang mereka lakukan kepada anak saya. Jangan lepas tangan begitu saja. Dan pemerintah itu harus memperbaiki sistemnya. Jangan sampai ada kejadian nanti seperti ini lagi. Bayangkan anak-anak yang direnggut nyawanya itu bisa jadi nantinya menjadi penerus bangsa ini dokter. Kalau misalkan pemerintah tidak bertanggung jawab dan tidak memperbaiki sistemnya, mau jadi apa negara kita ini? Oke. Selain itu Bu, apa yang bisa dibantu kalau misalnya video ini ditonton? Sekali lagi saya bilang ya Bu ya, kita mencoba realistis di negara ini Bu. Iya. Kita bisa memenjarakan orang, tapi mungkin beberapa orang yang bersalah. Yang saya harapkan adalah dari pihak Kementerian Kesehatan dan dari pihak BPOM mungkin lebih kuat, bukan dituntut, tapi membantu proses ini berdiri di samping korban, memperjuangkan si korban-korban ini untuk mendapatkan sesuatu hal yang layak. Itu yang saya pikir lebih salah satu bentuk pertanggungjawaban. Boro-boro dokter, kami berhadapan aja, bertatap muka di persidangan. Kami selama hampir 2 tahun sidang di pengadilan Jakarta Pusat. Saya insya Allah selalu hadir. Dari Depok saya ke sana, kita bertatapan, berhadapan. Boro-boro mereka itu, kata dokter tadi kan, ini kan boro-boro nyapa ataupun minta maaf atau apa, tidak sama sekali. Padahal sidang 2 minggu sekali kami pasti bertemu dengan mereka. Oke, mudah-mudahan mereka nonton dan mereka akan memberikan bantuan, karena itu sebenarnya ibu-ibu butuhkan. Kalau saja mereka sedikit aja dok peduli sama kami, menunjukkan empatinya sama kami, mungkin kehidupan kami nggak akan seperti ini, keadaan ekonomi kami nggak akan begini, dan mental saya nggak akan divonis depresi. Karena jujur dokter, dari awal sudah saya sampaikan waktu kami rapat di DPR, saya ini sedang berjuang, tapi kami nggak bisa berjuang sendiri dong. Kami butuh didampingi, karena ini berat dokter. Begini dok. Satu hal lagi kalau saya, itu kan kemarin kan makanya banyak sekali kita kecewa dengan yang terjadi di sejak 2 tahun kita mengadvokasi ini ya. Nah, kita sih berharap sekarang kan presidennya udah baru nih. Kepala BPOM-nya juga kepala BPOM yang tidak terkait dengan persoalan yang dulu ya kan. Nah, kita sih berharap ada kebijakan yang baru juga dan yang menyikapi menguntungkan korban. Ya, menyikapi Bapak Ibu korban ini ya ada solusi buat mereka gitu loh. Karena kami pun dari tim kuasa hukum yang bisa kami berikan adalah kami mendampingi proses hukum ini sejak awal sampai hari ini gitu kan. Tapi kebutuhan Ibu Desi ini sama dengan korban-korban yang lain, ada refund, ada apa segala macam. Dan kebutuhannya luar biasa besar karena anaknya masih terus harus terapi apa segala macam. Nah, kita berharap di pemerintahan yang baru ini dengan kebijakan yang baru dan saya pikir juga presiden yang baru punya kepedulian terhadap ini sehingga bisa tuh. Nah, satu hal dong, biaya pengobatan, ya kan, biaya pengobatan, kemudian kompensasi terhadap apa yang sudah mereka keluarkan, karena ini bukan salah bapak ibu ini, anaknya keracunan gitu loh, mereka nggak ada niat untuk meracuni anaknya, ini karena beli obat berdasarkan resep resmi, anaknya keracunan. Nah,
Ya tanggung jawab dong, ya kan, datang aja. Minimal, paling minim dari itu semua adalah ya tunjukkan kepedulian. Saya mau kasih cerita begini dong, yang dulu ya, untuk santunan dari Kementerian Sosial ya, Kementerian Sosial saja itu butuh waktu 1 tahun mereka lakukan penelitian, lakukan rapat-rapat selama 1 tahun, baru diputuskan untuk memberikan santunan masing-masing 50 juta, 60 juta. Itu 1 tahun, bayangkan. Setelah itu bukan 60 juta per bulan kan Pak? No, sekali itu aja santunan, sekali pakailah kira-kira. 1 kali santunan, udah dianggap selesai itu tanggung jawabnya. Dan itu lucunya oleh BPOM dan oleh Kementerian Kesehatan di dalam sidang itu dijadikan sebagai bahan tuh. Kita udah ngasih santunan loh, pemerintah gitu. Udah dong, kira-kira begitu. Saya bilang, ya ini kan warga negara Indonesia juga Bu Desi ini. Bayar pajak juga Bu Soliha ini loh. Ya diperlakukan sebagaimana mestinya. Dan satu hal yang jadi kata kunci adalah anaknya keracunan bukan karena kesalahan orang tua. Mereka udah benar, anaknya sakit dibawa ke dokter. Dokter udah benar ngasih resep paracetamol karena keluhannya batuk, pilek, panas, kan begitu, demam, ya kan? Dokter udah benar. Nah, tapi ternyata obatnya diproduksi dengan bahan palsu. Sudah begitu mendapatkan izin edar tanpa diperiksa. Jadi saya pikir, ya itu sih harapan terbesar kami sih di proses banding ini. Mumpung ini belum putusan, barangkali ada dari pemerintahan yang baru bisa memberikan hati nurani yang lebih baik ya. Ibu mungkin terakhir Bu, silakan Ibu Desi mau kirim pesan mungkin untuk yang punya wewenang untuk memutuskan, entah siapapun itu, baik mungkin dari kementerian nonton, BPOM nonton, atau mungkin dari hakim yang memutuskan untuk menonton. Silakan Ibu. Ya, terima kasih dokter. Saya sampaikan untuk Presiden baru Pak Prabowo, Menkes, BPOM, pabrik obat, hakim. Kasus ini sudah sempat diputus, ada putusan, tapi itu nggak adil. Sekarang kami mengajukan banding. Saya rasa kalian punya anak-anak juga, punya anak kecil, bahkan punya cucu. Bayangin nggak, gimana kalau kejadian ini terjadi kepada keluarga kalian gitu. Jadi saya berharap orang-orang yang harusnya bertanggung jawab memakai hati nuraninya agar kalian benar-benar mau bertanggung jawab untuk kelalaian yang sudah kalian buat, yang membuat anak-anak menderita seperti ini. Lihat Sena, Pak, Ibu. Sena anak gak berdosa, dia gak salah apa-apa, dia gak tahu apa-apa. Saya nggak mungkin minta sama Bapak Ibu untuk mengembalikan keadaan Sena seperti dulu. Yang bisa saya lakukan sekarang, saya hanya minta pertanggungjawaban kalian untuk membantu Sena sampai Sena nanti sembuh. Saya mohon hakim memakai hati nuraninya supaya memberikan putusan banding yang seadil-adilnya. Bapak Prabowo, saya mohon Pak, tolong kami korban gagal ginjal akibat keracunan paracetamol ini mendapatkan keadilan, Pak. Dan saya juga mohon untuk semua masyarakat Indonesia bantu doa untuk Shena. Karena saya masih percaya, walaupun dokter bilang nggak mungkin, tapi saya punya keyakinan kalau mukjizat itu pasti masih ada. Saya minta doanya, semoga Shena dapat mukjizat kesembuhan yang sempurna dari Allah. Terima kasih saya ucapkan untuk orang-orang yang sampai sini sudah membantu Shena. Terima kasih Dr. Richard. Semoga dengan podcast ini kami korban yang masih baik yang sudah meninggal maupun berjuang mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Lihat kami, apalagi saya, mutiara hati saya yang tidak akan pernah kembali selama-lamanya. Jadi mudah-mudahan di putusan banding nanti hakim memberikan yang seadil-adilnya buat kami.
Karena anak saya gak bakalan kembali lagi. Yang seharusnya anak saya sekarang sudah bisa sekolah, bermain sama teman-temannya, tapi direnggut nyawanya dengan tidak adil. Karena yaitu dia, anak saya diracun. Jadi lihatlah kami orang tua gagal ginjal akut progresif atipikal yang ditinggal anaknya meninggal maupun yang masih berjuang. Tolong kasih keadilan buat kami yang seadil-adilnya. Jangan sampai kalian menutup mata hati kalian. Betul yang dikatakan Mama Sena. Bagaimana kalau ini semua terjadi sama anak cucu kalian? Kalian juga pasti sama merasakan hal seperti yang kami rasakan. Seharusnya saya masih bisa memeluk anak saya, mengantarkan anak saya sekolah, bermain. Tapi anak saya dalam keadaan sehat walafiat, tidak lama kemudian divonis gagal ginjal akut. Kemudian dalam waktu seminggu anak saya diambil. Itu sangat tidak adil bagi saya. Terima kasih banyak dokter. Mudah-mudahan dokter sukses selalu. Amin. Cukup